kita masuk pada bagian pertama, yaitu latar belakang imperialisme dan kolonialisme. Bahwa ada hal-hal yang menarik yang menjadi latar belakang lahirnya imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa. Yang pertama adalah adanya faktor kekuasaan atau disebut faktor politik. Bahwa kaum imperialis menginginkan kekuasaan atas bangsa lain dengan maksud untuk mempertinggi prestise raja. Maksudnya bahwa apabila kaum kolonialis dan imperialis dapat menguasai suatu bangsa, dapat menjajah suatu bangsa, dengan sendirinya prestise pemimpin, prestise raja negara asalnya, kaum kolonialis dan imperialis itu semakin besar. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi atau disebut juga dengan faktor kekayaan. Bahwa kaum kolonialis dan kaum imperialis itu berambisi untuk menguasai negara atau daerah sebanyak-banyaknya. Tujuannya adalah apabila kaum kolonialis dan imperialis itu dapat menguasai negara atau daerah dalam jumlah yang besar, maka secara otomatis mereka mendapatkan kekayaan secara ekonomi juga dalam jumlah yang besar. Dan yang ketiga adalah faktor ideologi atau disebut juga dengan faktor agama. Selain untuk memperkuat prestise pemimpinnya dan juga untuk mendapatkan kekayaan dalam jumlah yang besar, tetapi ada faktor berikut yang mendorong lahirnya kolonialisme dan imperialisme adalah faktor agama, di mana bangsa-bangsa kolonialisme dan imperialisme dituntut untuk menyebarkan ajaran agama Nasrani. Lalu yang keempat adalah faktor militer. Apa sih maksudnya? Faktor ini menjadi salah satu faktor yang paling kuat berhasilnya sebuah kolonialisme dan imperialisme. Bahwa kaum imperialis menginginkan adanya suatu daerah tertentu yang dapat digunakan untuk pertahanan atau untuk mengimbangi kekuatan militer dari bangsa lain. Dari ketiga faktor yang tadi sudah disebutkan, adanya faktor kekuasaan, adanya faktor ekonomi, adanya faktor ideologi. Tetapi faktor yang keempat, faktor militer ini menjadi penentu berhasil tidaknya suatu imperialisme, tergantung juga pada kekuatan militer yang dimiliki oleh kaum imperialis itu sendiri.